memahami bahwa ini adalah virus yang tingkat penyebaran sangat cepat sekali. Nah, jadi kemudian yang kedua, kita memahami bahwa virus itu telah terjadi di negeri kita yang kita cintai. Ini harus kita sadari. Dan kalau kita lihat dari konteks Islam, sesungguhnya Nabi sudah mengingatkan kepada kita kalau misal ada wabah di suatu negeri, maka seyogianya penduduk yang ada dalam negeri itu tidak keluar, ya kan? Nah, kemudian pendatang yang masuk ke negeri itu supaya tidak masuk, ya kan? Nah, jadi ya kalau misalnya tidak keluar ini boleh dikatakan maknanya di karantina lah, ya kan? Nah, jadi sehingga penyebaran virus ini tidak berkembang melebar. Jadi sebetulnya bukan hanya terjadi di saat sekarang, sebetulnya sejak zaman Nabi juga pernah terjadi hal seperti itu. Nah, tinggal bagaimana yang kedua adalah masyarakat ini mematuhi apa yang diarahkan oleh pemerintah, ya kan? Nah, bersama-sama pemerintah bisa mengurangi sehingga kita melihat di sini bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini tidak lain adalah untuk mencegah berkembangnya virus corona yang semakin melebar. Nah, kemudian yang ketiga, paling tidak masyarakat jangan mudah terprovokasi dengan hal-hal atau berita-berita yang berlebihan atau ya paling tidak kalaupun ada info-info itu cek and dicek lah, jangan sampai kita itu menjadi galau, menjadi panik sehingga menimbulkan tidak sehat, ya kan, mengambil sikap tidak sehat. Dan yang tak kalah penting adalah kita bersama-sama seluruh lapisan masyarakat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pemimpin bersatu padu. Kita singkirkanlah perbedaan-perbedaan. Mari kita fokus menyelesaikan pengembangan virus corona ini jangan sampai makin melebar dan membawa kerugian yang besar bagi masyarakat dan negeri yang kita cintai. Apapun agamanya, virus kita sama. Ya, apapun agamanya, kita tahu bahwa virusnya sama, virus corona itu. Baik, banyak kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak orang. Ada larangan terkait tidak boleh berada di kerumunan atau keramaian. Ini menjadi salah satu dampak dari penyebaran COVID-19. Apakah pro dan kontra masyarakat terjadi terkait larangan ini, Pak? Ya, mungkin saja terjadi pro kontra. Ada sebagian masyarakat menganggap bahwa perbedaan massa, apalagi kegiatan syiar, kegiatan dakwah ataupun misi misalnya mengumpulkan orang, ini suatu juga bagian dari ibadah katanya. Tetapi dalam konteks saat ini mungkin kurang bijak kalau misal kita memaksakan diri untuk membuat acara-acara yang mengerahkan massa dan jumlah besar, termasuklah kegiatan-kegiatan keagamaan, ya kan? Nah, ini sesuai juga dengan apa yang dihimbaukan oleh MUI. Tadi pagi saya baca di media massa, di koran bahwa sebaiknya menunda kegiatan-kegiatan keagamaan, termasuklah kegiatan Islam Merah, karena menurut Pak Ketua MUI ini kan adalah kegiatan bukan yang wajib, ya. Nah, artinya bisa ditunda, bisa di lain waktu sampai virus corona ini berlalu, ya kan. Nah, sehingga karena memang ini untuk membatasi memang harus ada upaya kita melakukan membatasi diri, kontak dengan lingkungan, dengan masyarakat, dengan orang-orang, ya kan, supaya tidak terjadi berkembangnya. Karena virus ini kan lebih kepada kontak langsung, bukan karena udara, bukan karena ini. Jadi tidak lebih kepada kontak langsung yang perlu dicegah, social selection, ya, sehingga membentuk hubungan sosial yang direnggangkan lah deh. Karena ini kalau misal terus kita melakukan pengerahan massa dan sebagainya, bisa saja menimbulkan menjamuknya ataupun mewabahnya virus ini, sehingga yang niatnya untuk mengurangi malah berkembang lebih besar lagi. Nah, ini yang tentu kita tidak berharap. Nah, jadi tentu tindakan yang bijak para tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga apapun namanya
bisa mengendalikan, tidak perlu mereka membuat acara-acara yang besar yang mengerahkan massa yang akhirnya dapat bukan mengurangi tapi malah ikut menyebarluaskan mengembangkan virus ini. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Nah, jadi yang bijak itu seperti itu. Nah, jadi apalagi kalau sudah pada kondisi yang gawat sekali, ya kan, yang kritis sekali, seperti di Jakarta itu sudah ada larangan dan sebagainya. Tapi ini tidak lain adalah untuk menjaga keselamatan itu. Nah, baik Bapak, kita akan bahas lebih lanjut dan pemirsa tetap bersama kami. Itu saja dah kami kembali. Anda masih setia bersama kami di Bincang Manam. Tema kita hari ini adalah tentang menyikapi wabah COVID-19 dalam perspektif keagamaan. Salah satu wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat akan hadir bersama kita untuk membahas bagaimana menyikapi wabah COVID-19 yang melanda Indonesia dari sisi keagamaan. Nah, tadi kita juga tentang membahas bahwa berkumpul ataupun pengerahan massa untuk keagamaan sekalipun ditunda begitu. Nah, saya akan bertanya kepada Bapak Kepala Kantor, bicara tentang penundaan, bicara tentang peniadaan katakanlah pengumpulan banyak orang, apakah ini mengurangi esensi ibadah kita, kemudian juga ukhuwah kita, Pak? Jadi harus kita lihat konteksnya dulu ini, ya kan? Dalam Islam sufi itu mengutamakan keselamatan jiwa itu lebih utama. Nah, jadi sebetulnya dalam kondisi darurat seperti ini ya kita harus memahami. Nah, kita bersyukur ini di era sekarang ini bahwa silaturahmi itu tidak hanya harus kontak langsung. Dengan adanya media, teknologi informasi yang luar biasa, dan masyarakat kita, apalagi anak-anak milenial sekarang itu mereka sangat dekat sekali dengan teknologi informasi. Bahkan kita orang tua itu katanya kudet, apa itu kudet, kurang update. Padahal karena mereka sangat menguasai teknologi, sangat dekat sekali. Jadi komunikasi dengan di era modern sekarang ini bisa tidak mutlak juga dengan kontak langsung, dengan teknologi juga bisa dilakukan. Nah, dalam konteks saat ini memang kita perlu menyikapinya dengan rasional ya, kondisi kita saat ini. Oleh karena itu dalam menyikapi ini kami di Kementerian Agama sesuai dengan edaran Bapak Menteri Agama nomor 2 tahun 2020 kita melakukan 3 hal, ya kan. Yang pertama adalah memberikan pelaksanaan tugas di rumah, ya kan, pada seluruh lingkungan karyawan kita atau para ASN di Kanwil maupun di kabupaten kota, terutama tim pelaksana ataupun DP memungkinkan untuk mereka melaksanakan tugas di rumah, ya kan. Nah, kemudian yang kedua kita juga melaksanakan tugas di kantor, tapi membatasi jumlahnya, terutama para kepala kantor, para kepala bidang, humas, kemudian pada kepala KUA, kepala madrasah. Nah, ini saja yang mereka melaksanakan di kantor. Kemudian juga mungkin memetakan mana kira-kira yang bisa dilaksanakan tugas di rumah, mana juga yang bisa tugas di kantor. Jadi tujuan daripada edaran surat Pak Menteri ini adalah untuk pertama membatasi, mengendalikan jangan sampai virus corona ini berkembang luas di masyarakat, termasuklah masyarakat di Kementerian Agama, jadi di kantor-kantor ini. Kemudian yang kedua, memastikan pelayanan kita tetap jalan. Nah, jadi itu tujuan daripada surat ini. Kemudian yang ketiga adalah samping mereka melaksanakan tugas di kantor, kemudian tugas di rumah, dan juga yang ketiga adalah mengendalikan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pengerahan massa, workshop, sosialisasi ataupun termasuk fintech yang bersifat pengerahan massa. Untuk saat ini sementara kita tunda sesuai dengan arahan Pak Menteri ini, kita kendalikan, termasuk juga perjalanan-perjalanan dinas ke beberapa daerah ataupun apalagi misal ke luar negeri, termasuk sudah tidak lagi kita. Jadi ini makna daripada surat edaran Pak Menteri.
Nah, kita juga langsung membentuk posko, posko dalam rangka pengendalian virus corona ini. Paling tidak, pertama adalah memastikan secara internal bagaimana protokol daripada kegiatan kita di kantor. Jadi pelayanan tamu itu kita batasi, tidak lagi kontak langsung, tapi pelayanan lebih pada secara online. Jadi ini kita tidak tahu tamu kita ini apakah dari mana datang dan sebagainya, makanya kita kendalikan kehadirannya, jadi menggunakan sistem online saja. Lalu yang kedua adalah kita juga siapkan hand sanitizer di tiap titik yang tempat masuknya tamu atau kita semua di internal itu, dan kita dorong seluruh pegawai biasakan cuci tangan dengan sabun dan pakai hand sanitizer ini supaya bisa membunuh kuman ini ataupun virus ini sehingga tidak berkembang yang lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah kita juga melakukan sosialisasi kepada baik melalui media yang kita punya dalam rangka mengurangi, membatasi atau penyebaran virus ini. Nah, secara eksternal ya kita juga mengajak pada tokoh-tokoh masyarakat, pelayan-pelayan di KUA, di madrasah, kemudian termasuk juga meliburkan kegiatan ujian, kegiatan pendidikan di madrasah dan pesantren, termasuk juga menunda pelaksanaan ujian di pesantren karena kembangnya virus ini yang cukup mengkhawatirkan kita semua. Nah, jadi termasuk juga pelayan-pelayan di KUA, di Penghulu, ya begitu juga ini. Nah, ini ingin saya tanyakan, tertarik dengan arahan Menteri Agama tentang pelayanan terhadap masyarakat harus tetap jalan. Kondisi apapun Kementerian Agama harus tetap jalan. Taruhlah keramaian untuk pernikahan ditiadakan, tetapi akad nikah kan tidak ditiadakan, Pak. Ya. Nah, bagaimana langkah-langkah ataupun hal-hal yang dilakukan oleh Kementerian Agama untuk kemudian melayani masyarakat tetap, tetapi ada batasan-batasan tertentu dikaitkannya? Ya. Nah, jadi terkait dengan pelayan-pelayan tadi sudah saya sampaikan, kita membatasi kontaknya, tapi lebih kepada pola online, ya kan, yang kita berikan kepada masyarakat. Dalam arti pelayanan yang kita lakukan tetap jalan. Lalu yang kedua, bagaimana dengan pelaksanaan pelayanan di KUA, proses pernikahan dan sebagainya, karena ini bagian juga dari kebutuhan masyarakat yang harus dilayani. Nah, sesuai dengan arahan surat Pak Dirjen Dinas Islam bahwa kita juga punya protokol dalam rangka pelayanan di KUA ini atau pelayanan waktu melaksanakan proses pernikahan. Nah, tentu seyogyanya mungkin masyarakat bisa memahami ataupun mengendalikan apakah bisa membuat rencana studi ulang untuk proses pernikahan dan sebagainya. Tapi kalaupun tidak bisa juga, pokoknya ini harus dilaksanakan nih Pak, ya kan? Nah, kami tetap juga berikan pelayanan. Nah, pelayanan di KUA itu kita mendorong karena baru kuat dia punya protokolnya dari kementerian ini. Ya, ini kita mengingatkan melalui media ini juga kepada seluruh KUA, kabupaten kota, bahwa pelaksanaan pelayanan proses pernikahan ada dua ini, ada yang di kantor, ada yang di rumah, ya kan? Kalau di kantor ini kan pelayanannya gratis, tetapi tentu memahami ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka protokol pencegahan virus corona ini. Yang pertama adalah membatasi jumlah yang boleh ikut di acara pernikahan itu di kantor itu. Nah, jadi jumlahnya tidak boleh lebih dari 10 orang. Kalau selama ini kan tidak dibatasi berapapun calon pengantin, keluarga, laki perempuan, sebagai laki itu datang rame-rame, kadang-kadang berdasarkan tidak muat KUA itu. Nah, sekarang ini dibatasi tidak lebih dari 10 orang. Kemudian yang kedua adalah proses pernikahan itu diawali dengan calon pengantin itu harus cuci tangan. Jadi harus
hand sanitizer, ya kan, kemudian membersihkan tangan dengan sabun dan sebagainya, sehingga pelaksanaan itu bisa kita harapkan bisa steril lah, ya, bisa bersih. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, seluruh petugas, apakah itu penghulu atau perakawannya ataupun pihak mulai laki perempuan dan sebagainya, termasuk juga saksi dan sebagainya yang hadir pada saat yang menjadi petugas pada saat itu menggunakan sarung tangan. Nah, jadi pakai sarung tangan, lalu menggunakan masker. Nah, jadi sehingga pelaksanaan ini kita harapkan bisa mengurangi berkembangnya virus corona ini, tidak sampai mengenai tugas kita, dan jamaah atau calon pengantin pun bisa melaksanakan prosesi ini dengan baik. Nah, ini protokolnya yang harus dilaksanakan. Kemudian yang kedua, kalau itu pelaksanaannya proses pernikahannya di rumah, ya kan, atau di luar kantor, ya kan. Nah, ini seperti tadi juga, pertama tempatnya itu harus tempat yang terbuka. Proses pernikahan itu diusahakan di tempat yang terbuka. Ya, artinya ruang udaranya agak yang biasanya tertutup ini kita minta supaya terbuka. Kemudian yang kedua adalah proses pernikahan itu juga seluruh calon pengantin sebagainya ini tetap menggunakan sarung tangan, masker dan sebagainya. Kemudian kita harapkan juga membatasi jumlah peserta yang hadir dalam acara pernikahan itu, ya kan, kecuali terutama di ruang tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya kita berharap bahwa pelaksanaan ini bisa berjalan ya sedemikian rupa sehingga proses pernikahan ini bisa diikuti. Tapi kalau saya lihat, memantau dari beberapa laporan yang saya monitor dari seluruh para kawan-kawan di kecamatan, hasil informasi yang mereka sampaikan menjelang kasus corona ini banyak yang calon pengantin itu melakukan reschedule, menunda atau mengatur jadwal proses pernikahannya. Ya, kita maklumi ini suatu tindakan yang bijaksana, ya kan, dan ikut membantu mendukung pemerintah dalam rangka mengurangi, membatasi penyebaran virus corona ini di wilayah yang kita cintai. Baik, Bapak, adakah kemudian protokol yang dilakukan di rumah ibadah, mengingat masjid, gereja, dan tentu saja rumah ibadah lainnya itu menjadi tempat berkumpul bagi seluruh umat beragama. Bisa jeda Bapak dijawab, dan pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami. Bisa jeda, kami kembali. Lagi dulu, santai. Aku saja ngomongnya. Kalau tentang pernikahan tuh banyak yang maju gitu ya. Tapi aku dalam mendarat kayak jalannya. Kayaknya ada yang tersinggung Pak. Ada yang menikah Pak. Ada yang menikah. Tapi selamat dari corona dia. Menurut seminggu aja dibatalin dari pernikahan. Enggak kayak izin. Yang jalan barang. Enggak perlu ngajuin cuti, dikasih cuti langsung. Oke. 13 lagi. Oke tadi. Dapat? Oke. 3, 2. Ya, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Bincang 56. Tema kita adalah tentang menyikapi wabah COVID-19 dalam perspektif keagamaan. Para kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat sudah hadir bersama kita untuk membahas hal ini. Baik, tadi di sebelum jeda pariwara kita membahas tentang protokol bagaimana aturan yang ada di rumah ibadah. Nah, apakah juga ada protokol khusus yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyikapi penyebaran COVID-19? Ya, saya pikir ini harus menjadi perhatian serius kita semua, karena kembangnya virus corona ini sudah sangat luar biasa. Kalau kita lihat secara nasional yang diumumkan oleh pemerintah sekarang, kemarin itu sudah 514 yang terpapar, ya. 514
Barat ada 2 yang positif, satu di Sudarso, satu di Singkawang. Nah, kemudian belum lagi pasien dalam pengawasan, ya kan? Itu kalau menurut data yang kita dapatkan itu ada 1.001 hanya kemarin itu. Yang terbanyak itu Sintang, yang masuklah kota Pontianak juga cukup besar. Nah, tentu saja ini menjadi kekhawatiran kita, kewaspadaan kita semua, bagaimana kita tidak tahu virus ini jangan-jangan ada di sekitar kita, ya kan? Jadi kalau misalnya tidak ada usaha yang maksimal, apalagi kalau misalnya ada masyarakat kita yang cuek, tidak peduli, ini ya, tentu saja kita prihatin, ya kan? Seyogianya mestinya mereka tanggap. Kalau sempat mereka itu terkena, itu tentu saja bukan hanya untuk dirinya, tapi juga orang lain dan sebagainya, ya kan? Nah, ini yang tentu kita tidak inginkan, ya kan? Nah, terkait dengan tempat-tempat ibadah dan rumah-rumah yang ataupun kegiatan yang menyangkut pengerahan massa dan sebagainya, sesuai dengan anjuran pemerintah, paling tidak saat ini sebaiknya kita tunda lah untuk yang kegiatan pengerahan massa, ya tidak berkumpul di keramaian orang dan sebagainya. Makanya kita mengajak seluruh masyarakat supaya untuk menghindari dari kerumunan, dari keramaian dan sebagainya. Nah, kalaupun itu terkait dengan rumah-rumah ibadah, sebaiknya yang pertama paling tidak bagaimana kita membangun, mengingatkan seluruh jamaah masyarakat kita, tidak semua agama lah, untuk meningkatkan pola hidup sehat, ya kan?